Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Juju Julianingsih, NIM 243153916592, mahasiswa PPG Mapal TIK Batch 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTS Mursyidul Falah Cikubangsari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan materi sistem komputer. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Pagi. Oke, alhamdulillah ya. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada Amir sebagai ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diiringinya doa, kita belajar hari ini tambah semangat, ya. Dan apa yang kalian capai hari ini mudah-mudahan di kemudian hari mendapat amal, ya, dan juga manfaat. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran. Hadir semua hari ini? Hadir? Hadir, oke, alhamdulillah ya kalau hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu juga akan mengecek kerapihan dan juga kebersihan kelas ini. Coba kalian cek masing-masing kerapihan seragam kalian, apakah sudah rapi? Silakan dicek sendiri. Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah. Ya, oke. Kemudian kebersihan, silakan cek di sekelilingnya, apakah ada sampah di sekeliling, coba lihat. Kalau misalkan ada sampah, silakan diambil sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Ayo. Ada sampah tidak? Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Kalau misalkan pakaian kita bersih, kelas kita rapi, ya, kita juga belajar hari ini kan tambah semangat dan juga nyaman, ya. Oke? Oke. Dan sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, ya, anak-anak. Sebentar. Oke, anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami perangkat keras atau hardware. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengenal jenis-jenis perangkat keras. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengetahui fungsi dan juga cara menggunakan perangkat keras. Ya, nah itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, biar kalian tambah semangat lagi belajarnya, tidak ngantuk ya meskipun masih pagi ya. Mudah-mudahan tambah semangat belajarnya. Bagaimana kalau misalkan kita ice breaking dulu? Siap? Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi di era globalisasi ini ya, sudah banyak sekali sekolah-sekolah, perkantoran ya yang sudah menggunakan perangkat keras atau juga hardware ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Ibu akan bertanya sama kalian, coba siapa yang tahu perangkat apa saja yang biasanya digunakan? Ibu, monitor. Oke, monitor ya. Itu adalah perangkat keras yang sering sekali digunakan. Kemudian dua, ya, CPU. Oke, bagus. Oke, siapa lagi? Bu, Ya. keyboard. Oke, keyboard. Nah, itu ya.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali perangkat keras yang digunakan itu adalah satu, monitor, kemudian tadi apa lagi? CPU, dan juga keyboard. Oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Karena di kelas kita cuma ada 14 orang, jadi mungkin Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang, yang kedua juga sama 5 dan kelompok 3-nya 4 orang. Ya. Dan sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu akan memperlihatkan atau menayangkan video tentang pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Usputri. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Lanjut ke input device atau peralatan masukan. Ini adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh CPU. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara cepat. Karena cepat ini jadi disebut dengan mouse. Mouse kan bahasa Indonesianya adalah tikus. Tikus kan bergerak sangat cepat ya. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk memotret atau mengambil video secara langsung. Kalau di komputer yang ada CPU-nya itu biasanya harus dipasang. Kalau ada di laptop itu sudah otomatis ada di layar laptop. Lalu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. Kita masuk ke storage device. Storage device itu adalah media penyimpanan semi permanen, jadi tidak permanen. Contoh alatnya ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang besar. Nah, hard disk ini itu ada di CPU, ada di dalam CPU. Lalu ada USB. Ini berfungsi untuk menyimpan data dengan ukuran yang lebih kecil. USB ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan terhubung ke komputer ini melalui port USB. Lalu ke output device. Output device adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pengolah CPU. Sabar ya anak-anak. Data diolah oleh CPU. Lapar? Sama ibu gak lapar. Untuk mengeluarkan Suka sarapan. hasilnya. Ku ibu teh suruh sarapan heula. Alatnya ada monitor, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video. Lalu ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dari komputer. Oke, anak-anak. Itu cuplikan tayangan tentang video perangkat keras, ya. Dan, oh ya, di sini sekilas akan Ibu bahas sedikit, ya, tentang apa aja sih itu perangkat keras yang ada di dalamnya. Yang pertama, perangkat masukan itu ada mouse dan juga keyboard. Ya, yang belum tahu bentuk mouse itu seperti apa sih? Ya, nu kieu, ya. Jadi bentuk mouse itu seperti ini. Nih, ya. Kalian sudah pernah menggunakannya belum? Pernah? Ya.
Kemudian keyboard. Nah, keyboard itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi di dalamnya itu terdapat huruf, angka, ya, fungsi kufungsi dan juga simbol-simbol yang nanti dapat kalian gunakan. Ya. Sedikit materi tentang perangkat keras atau hardware. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengkategorikan semua perangkat yang tadi kalian lihat di tayangan video dan juga sedikit ulasan materi dari Ibu. Ya. Jadi nanti Ibu akan buat kelompok, ya. Kelompoknya sudah Ibu sebutkan tadi sebanyak 3 kelompok. Kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 5 orang, dan kelompok 3-nya ada 4 orang. Ya. Oke, untuk itu silakan sekarang kalian duduk berkelompok, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3-nya sebelah sini. Oke, silakan duduk berkelompok. Ayo, dimulai duduk berkelompok. Silakan bangkunya direpetkan, bangkunya. Oke, anak-anak, kalian sudah duduk berkelompok, sudah? Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, anak-anak, jadi di sini tangan Ibu sekarang sudah ada lembar LKPD, ya. Jadi tugas kalian adalah, dengarkan dulu, lihat dulu ke sini, ya. Tugas kalian, jadi kalian harus mengkategorikan seluruh perangkat keras yang ada di sini, ya. Kalian lihat dulu gambarnya, namanya apa, kemudian nanti kategorikan sama kalian. Silakan kalian diskusikan sama teman sekelompok kalian. Nah, ini gambar nomor 1 ini termasuk ke dalam kategori mana? Input kah? Pemproses kah? Output kah? Atau storage kah? Ya. Silakan kalian lihat dulu gambarnya, kalian amati, kalian boleh lihat dari itu apa? Buku panduan, atau kalian ingat-ingat mungkin tadi dari tayangan video dan materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan silakan kalian sekarang diskusikan sama teman kelompok kalian, ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. Ibu harapkan kalian bekerja sama ya dalam kelompok ini. Silakan dibaca-baca dulu, dilihat dulu. Gambar itu termasuk ke dalam kategori mana sih menurut kalian? Ya. Dan jangan lupa di pinggirnya itu ada kolom keterangan. Ya, ada kolom keterangan. Di kolom keterangan itu kalian tulis apa fungsi dari gambar tersebut. Ya. Oke. Sebelum kalian mengerjakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, kalau nggak ada silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan. Oke. Iya. Iya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, itu kan bagian atas ada. Sini, ya. Nama kelompoknya jangan lupa tulis dulu di bagian depan. Sudah. Nama kelompoknya sudah ditulis? Yuk, tulis nama kelompoknya.
Tulis dulu di sini fungsinya tadi ya. Ada kesulitan? Tidak. Bagus. Nanti kalian di sini tulis ya, fungsi. Jangan dilempar dong. Sudah? Tulis fungsinya. Nih. Nih. Monitor, printer, speaker, controller. Udah? Ada kesulitan nggak? Nggak. Iya. Semua dong. Kalau nggak cukup boleh di belakangnya ya. Untuk jawaban fungsi, kalau nggak cukup boleh di belakangnya. Di belakangnya saja, ini kan panjang ya. Sok di belakangnya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah? Oke, bagus kalau sudah selesai. Biar kalian tambah semangat belajarnya, biar tidak ngantuk karena ini hari sudah semakin siang. Jadi kita ice breaking lagi, oke? Ayo, kita ice breaking lagi. Silakan kursinya dikepinggirkan dulu. Kursi dikepinggirkan dulu, kalian berdiri semuanya. Berdiri di pinggiran, di pinggir sini. Di pinggir. Buat satu baris ke belakang. Yuk. Buat satu baris ke belakang. Semuanya baris di sini, semuanya. Kursinya minta tolong kepinggirin dulu. Biar tidak menghalangi kursinya, kepinggirin. Ayo. Di sini satu baris, di sini satu baris.
Ayo, jangan berdekatan, jaga jarak, jaga jarak. Jangan terlalu berdekatan. Ayo, sudah siap? Siap? Sudah siap belum? Oke, silakan pegang pundak teman kalian. Ayo. Hah? Kalau enggak, ganti posisi aja tuh. Cewek-cewek, cowok-cowok. Sok, tukar posisi. Cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, biar enak. Geser ke depan sedikit. Jangan terlalu depan, nanti nabrak ini. Sudah dipegang pundak temannya? Sudah, oke, ya. Harus fokus, ya. Jadi nanti kalau misalkan ibu bilang maju, kalian mundur, ya. Kalau ibu bilang mundur, kalian maju. Oke, siap? Siap, oke. 1, 2, 3, maju. Maju. Mundur. 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 Maju mundur. Maju mundur. Ayo, kalau nggak fokus kalian salah nanti. Oke, satu kali lagi ya. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah rada semangat? Rada semangat, tidak ngantuk, tidak? Tidak. Oke, kita akan mulai presentasi, ya. Dan ibu akan mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 harus sudah siap. Siap? Siap. Oke, silakan maju kelompok 1. Ya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Oke, baiklah, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok dengan saya sendiri Ripa, dan ada Rifki, Indri, Marwah, dan Ririn. Saya akan mempresentasikan tentang mouse. Kategorinya input. Fungsinya menggerakkan kursor, memilih dan membuka objek, menyeret dan melepaskan drag and drop, mengulir halaman, serta menyediakan opsi tambahan melalui klik kanan. Baiklah, mungkin itu yang kami dapat sampaikan dalam presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Presentasinya sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2 silakan untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai ketua rego ingin memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya Amir, ini Farhan, Kunaah, dan Najwa. Terus saya langsung kenal. Di sini saya akan mempresentasikan speaker dengan dalam termasuk kategori output, dan keterangannya adalah mengubah sinyal audio gelombang listrik menjadi suara gelombang udara
yang dapat didengarkan manusia secara umum. Speaker digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mendengarkan musik, menonton film, hingga keperluan komunikasi dan informasi. Silakan kembali ke tempat. Oke, lanjut kelompok terakhir ya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 3 untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najia dan teman-teman saya Dwi Salsa, Fajri, dan Ibnu. Kami di sini akan mempresentasikan perangkat keras yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard kategorinya storage. Fungsinya papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubungan penyalur daya bagi semua komponen komputer lainnya. Tanpa motherboard, komponen komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis tidak dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Gemetar rasanya. Alhamdulillah ya, presentase sudah kita laksanakan. Dan Ibu ucapkan terima kasih semuanya untuk presentasinya. Untuk kita semua, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, ayo. Oke. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan ini, Ibu akan memberikan satu latihan soal pada kalian, ya. Jadi soal ini berbentuk soal pilihan ganda, sebanyak 10 soal. Silakan kalian kerjakan, nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan kembali. Sudah semua? Satu siswa, 2 lembar. Soalnya ada 10 soal. PG semua ya? Sudah? Oh, satu lagi. Oke. Silakan dikerjakan soalnya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan. Oke, anak-anak kalau misalkan sudah, silakan lembar jawabannya dikumpulkan kembali. Sudah? Jangan lupa nama, sudah? Nama? Sudah semua ini? Sudah, oke. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai kita laksanakan, ya. Baik, Ibu mau bertanya sama kalian, coba di dalam pembelajaran kita hari ini, hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita? Ada yang mau jawab, Cung? Ya, Amir, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa tahu apa saja yang termasuk perangkat keras. Oke, terima kasih ya, Amir. Jadi, mungkin bagi kalian ini sangat benar-benar menarik ya tentang pembelajaran kali ini, karena kalian bisa
tahu itu apa sih perangkat keras dan apa saja yang termasuk ke dalam perangkat keras. Oke, kemudian selanjutnya apakah kalian di sini ada yang merasa kesulitan nggak tentang materi pelajaran kita hari ini? Cung? Encung. Ya, Rin? Tidak, karena selain kita mempelajari materi, kita juga bisa melihat tayangan video tentang perangkat keras secara langsung. Terima kasih juga kepada Ririn. Dan kemudian selanjutnya, apa sih yang paling menyenangkan bagi kalian dalam pembelajaran kita kali ini? Cung, Ya, Ripa? ice breaking. Selain ice breaking, saya juga sangat senang saat melakukan presentasi. Ya. Oke, terima kasih Ibu sampaikan kepada Ripa dan juga yang sudah menjawab hari ini, Amir, Ririn, dan juga Ripa. Ya. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya di pembelajaran kali ini adalah alhamdulillah ya kalian bisa mengetahui apa saja sih itu yang termasuk dalam perangkat keras atau hardware ya. Dan anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu sampaikan kepada kalian untuk materi ya. Selanjutnya, silakan kalian baca-baca saja. Ibu sudah kasihkan itu materinya. Ada di sana di meja kalian masing-masing. Silakan kalian baca tentang perangkat lunak ya. Nah, tentang perangkat lunak ini akan Ibu sampaikan minggu depan ya. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Sehat-sehat kalian supaya minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus.